Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sekarang memasuki materi kedua tentang kinematika satu dimensi. Ini adalah beberapa topik yang akan kita bahas pada sesi kedua ini, yaitu tentang perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Nanti ada yang namanya kecepatan sesaat, ada yang namanya percepatan, dan sebelumnya mungkin kita harus belajar dulu tentang vektor ya. Jadi kita lihat di sini biasanya vektor itu didefinisikan dengan ada yang dengan huruf tebal ya, ada yang menggunakan garis ya, garis di atas. Nah, misalnya seperti ini ya, kita memiliki vektor A ya. Arahnya vektor A tersebut adalah sini ya, yang merah ini ya, ini adalah vektor A. Kita lihat di sini, A itu memiliki komponen. Kalau kita lihat di sini kan, A itu dia akan turun ya. Turun, ini adalah sumbunya, itu adalah ke sini ya. Ini kalau kita proyeksikan di dalam sumbu X itu menjadi A, tapi dia sudah ada huruf X-nya ya. Lalu kalau kita proyeksikan di dalam sumbu Y, maka kita dapatkan itu adalah AY. Ini adalah J topi, ini adalah vektor satuan, dan I topi vektor satuan arah X. Sehingga kita bisa tulis ya. Nah, kalau tadi itu adalah vektor A, di sini lagi Ibu ilustrasikan. Misalnya ini yang hijau ya. Yang hijau itu adalah di sini adalah vektor R ya. Vektor R ini. Nah, lalu juga di sini Ibu ingin menunjukkan tentang penjumlahan vektor ya. Jadi, misalnya kita punya R. Nah, ini lagi ini ada A, ada B, maka dia menjadi R ya. Lalu bisa kita definisikan di sini, A itu adalah komponennya AX ditambah dengan AY. B pun sama, yang hijau ini ya, BX ditambah dengan BY ya. Maka kita dapatkan R itu juga bisa langsung kita definisikan menjadi RX ya, di mana RX itu ternyata AX ditambah dengan BX ya. Kalau di sini RY itu adalah AY ditambah dengan BY ya. Jadi dengan kondisi seperti ini kita bisa menyederhanakan sebuah permasalahan ya. Jadi kalau misalnya kita tidak mengetahui nilai RX dan RY, dan yang kita ketahui itu cuma nilai A dan B, maka kita tetap bisa mencari nilai R ya dengan bantuan A dan B. Maka kita dapatkan seperti tadi ya, R yang tadi, maka kita dapatkan R nilainya adalah akar dari RX kuadrat ditambah dengan RY kuadrat. Kalau kita ingin mengetahui sudutnya, sudut di sini adalah sudut antara garis lurus ini ya, X, dengan R-nya, R yang ini ya. Nah, itu adalah, kita ingat ya, bisa dipahami ya. Nah, ini adalah tentang pengurangan vektor. Kita punya A, kita punya B, lalu ini minus B, maka kita dapatkan A min B ya. Min B itu adalah sama besarnya dengan B, cuman arahnya berlawanan arah ya, itu arti dari minus ya. Lalu bagaimana kalau sekarang min A itu kan arahnya ke kanan, min A itu arahnya ke kiri. Nah ya, jadi seperti itu, min itu menunjukkan arahnya. Kalau kita jumlahkan dengan B ya, nanti yang warna oranye ini adalah B min A ya.
Jadi B min A dengan A min B, dia memiliki besar yang sama, tapi ternyata arahnya saling berlawanan ya. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, gitu ya. Sehingga untuk pengurangan tidak bersifat komutatif ya. Nah, ini contoh yang lain, maka R itu adalah, kita jumlahkan saja, A ditambah B ditambah C ditambah D ya. Oke, itu tentang vektor ya. Jadi nanti kalau misalnya memang belum paham, bisa lihat di buku referensi yang sudah Ibu sebutkan di awal ya. Referensi yang kita gunakan di kontrak kuliah juga di situ ada ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang akan disampaikan, itu adalah kinematika ya. Jadi di dalam mekanika ya, kita mengenal ada kinematika, ada dinamika. Itu adalah cabang dari mekanika. Apa itu kinematika? Itu adalah berhubungan dengan gerak benda dan lintasan tanpa kita mengetahui apa penyebab dari gerak tersebut ya. Lalu kalau dinamika, kita mempelajari apa penyebab terjadinya sebuah lintasan atau sebuah pergerakan yang kita kenal dengan gaya ya. Nanti di dinamika kita akan mengenal adanya gaya kelembaman ya, gaya Newton, aksi reaksi dan sebagainya ya. Jadi kinematika itu adalah bentuk penyederhanaan. Jadi kita tidak tahu kenapa sepeda itu bisa berputar. Kita hanya ingin tahu kalau sepeda itu berputar dan jalan, nah berapa jarak yang ditempuh, berapa kelajuannya, berapa kecepatannya. Itu adalah cabang dari kinematika ya. Nah, mungkin saat ini kita akan belajar satu dimensi dulu, karena dengan satu dimensi nanti kita akan memahami pada dimensi-dimensi yang lainnya ya. Kapan kita mempelajari kinematika satu dimensi? Itu ketika kita misalnya ingin merancang suatu gerak, contohnya misalnya jadwal kereta ya, atau jadwal pesawat terbang. Itu kan cuma hubungannya jarak dan waktu saja ya. Jarak dengan waktu, sehingga kita bisa tahu berapa kapan ya kereta akan sampai, bisa dari Bandung ke Jakarta atau dari Banda Aceh ke Melaboh misalnya, kita sudah tahu jaraknya berapa, maka kita bisa menentukan waktunya ya, sehingga kita bisa buat jadwal kalau dengan memiliki kecepatan yang cenderung konstan. Nah, itu guna untuk mempelajari kinematika. Atau jadwal pit stop pada balapan F1 ya, atau misalnya memprediksi gerhana bulan. Nah, jadi biasanya kan suka ada pengumuman nih, ini hari ini terjadi gerhana total yang sudah ditunggu-tunggu, misalnya kejadiannya hanya 100 tahun sekali. Nah, itu sudah bisa diprediksi dengan pergerakan bulan seperti itu kan. Maka ketika bulan tersebut berputar seperti itu, maka kita bisa tahu kapan posisi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus gitu ya. Nah, jadi itu guna belajar kinematika. Lalu di sini ya ada misalnya untuk bidang biologi ya. Di sini ada, kita bisa memprediksi bagaimana pertumbuhan tanaman. Misalnya kita memiliki nutrisi yang sama, cahaya matahari yang konstan, itu semua tidak ada perubahan, maka kita bisa hitung ini tinggi pohon ini dalam sebulan berapa, dalam setahun berapa, nah dan seterusnya ya. Atau misalnya kita ingin memprediksi pertumbuhan jumlah penduduk. Kalau misalnya cenderung konstan ya, misalnya nanti program pemerintah sekarang 2 anak cukup gitu ya. Jadi satu keluarga itu 2 anak.
Nah, kalau itu cenderung konstan, program KB berhasil, maka bisa diprediksi pada tahun sekian jumlah penduduknya itu berapa. Dan ini mungkin dilihat juga dari rate-nya, rate kematian. Misalnya untuk orang Indonesia, rate kematian mungkin sekitar 60 gitu ya. Jadi umur-umur 60 tuh udah umur rata-rata. Nah, tapi kalau di Jepang misalnya rate kematiannya itu lebih tinggi lagi ya, mungkin sampai 90. Nah, dengan rate itu kita bisa memprediksi pada tahun sekian bagaimana jumlah penduduknya gitu ya. Ada juga tentang ekonomi. Nah, itu semua menggunakan ilmu kinematika ya, itu adalah kecepatan, kelajuan ya, jarak, waktu, itu saja yang kita pelajari ya. Oke. Sini ini analogi kinematika pada bidang lain. Misalnya sebuah bis melintasi motor patroli yang sedang diam ya, dengan ugal-ugalan di sebuah jalan dengan kelajuan 80. Lalu mobil patroli ini mencoba untuk mengejar bis tersebut. Nah, nanti tentukan berapa percepatan mobil agar bisa tersusul dalam selang waktu 5 menit. Nah, ini menggunakan ilmu kinematika ya. Jadi kalau cenderung ada bis tadi selalu kelajuannya 80 km per jam, maka mobil patroli ini kalau ingin mengejar tentu saja dia harus memiliki kecepatan yang lebih tinggi ya, atau kelajuan yang lebih tinggi supaya dia bisa menyusul motor tersebut. Kita bisa prediksi nanti dengan jarak yang ada ya. Atau di sini analogi kedua, misalnya jumlah penduduk Indonesia 220 juta dengan rate pertumbuhan 5% per tahun. Produksi gula dalam negeri hanya dapat memenuhi 70% dari kebutuhan dalam negeri. Misalnya, tentukanlah pertumbuhan produksi gula dalam negeri agar dalam jangka waktu 3 tahun dapat terpenuhi swasembada gula. Nah, ini kan linear ya. Semua persamaannya masih linear dan mudah untuk diprediksi. Ya, ini manfaat dari kinematika. Nah, ini tentang gerak lurus tidak beraturan. Di sini pada gerak lurus tidak beraturan, maka kecepatannya dia berubah-ubah. Dan fenomena ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, lanjut lagi. Nah, lalu di dalam kinematika kita mengenal adanya perpindahan ya. Perpindahan atau displacement itu biasanya disimbolkan dengan delta X ya. Jadi delta X di sini adalah perubahan dari X final dikurangi dengan X inisial ya. Satuan yang kita gunakan itu adalah meter. Nah, nanti ada namanya vektor pergeseran. Itu adalah selisih dari posisi akhir dengan posisi awal ya. Dimana perpindahan tidak bergantung pada lintasan benda, tapi hanya ditentukan oleh garis lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, jadi kalau kita ingin menghitung perpindahan dari kotak yang di sini menuju kotak yang di sini, lintasannya itu adalah ini ya, yang warna ungu. Jadi lintasannya dia tidak lurus, dia melengkung-melengkung ya. Tapi kalau kita ingin mengukur perpindahannya, kita tarik saja garis lurus ke sini ya. Artinya dia berpindah dari keadaan inisial menuju keadaan final ya. Seperti itu. Nanti kita bisa definisikan masing-masing untuk RI ya. Lalu kita juga bisa definisikan masing-masing untuk RF ya, untuk yang final ya. Lalu kita bisa menentukan delta R-nya dengan perubahan X ya. Nah, ini adalah X final. X final itu keseluruhan ya, dari 0 sampai
kapan dia berhenti. Maka kalau kita ingin mendapatkan delta X, itu berarti X final dikurangkan dengan X inisial, ya kan? Nah, ini final itu adalah final itu adalah inisial ditambah dengan delta X, ini kan inisial ditambah dengan delta X. Kalau kita ingin mendapatkan delta X-nya, berarti X final dikurang dengan X inisial, ya. Begitu juga dengan Y. Maka nanti kita dapatkan di sini, kita bisa klasifikasikan yang final dengan final, yang inisial dengan inisial, ya. Nah, kalau untuk 3 dimensi ya sama juga ya. Perbedaannya adanya penambahan K ya. K di sini atau Z. Seperti itu ya. Tapi filenya sama ya. Nah, ini ada gambar peta. Ini adalah mengukur perpindahan pada peta ketika ada seseorang akan berpindah dari Bandung ke Jakarta. Maka kita tidak untuk mengukur perpindahannya, seperti yang tadi Ibu pernah bilang, kita tinggal tarik saja garis lurus antara Jakarta dengan Bandung, itu adalah perpindahannya ya. Biasanya nanti menggunakan Google Map ya, itu bisa ditentukan berapa jarak perpindahan ya. Nah, tapi kalau misalnya kita akan melewati lintasan-lintasan tertentu ya, misalnya di sini ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang biru ya. Inisial dengan finalnya sama, tapi lintasannya berbeda-beda di sini ya. Nah, tapi perpindahan itu kita hanya melihat garis lurus saja antara final dengan inisial, sehingga kita tidak peduli bagaimana lintasannya ya. Nah, ini metode yang digunakan biasanya oleh orang-orang sipil ya. Orang-orang sipil ingin membuat denah misalnya ya. Mereka biasanya melakukan pengukuran-pengukuran di jalan-jalan ya. Di sini mereka menggunakan metode triangulasi ya, triangulasi. Jadi metode triangulasi itu diturunkan dari aturan trigonometri ya. Jadi kalau misalnya ada benda di sini ya, baik. Nah, di sini ada kelajuan dan kecepatan ya. Kelajuan dan kecepatan itu memiliki perbedaan. Yang satu adalah skalar, yang satu adalah vektor ya. Skalar itu adalah ya besaran yang memiliki nilai tapi dia tidak mempedulikan arahnya ya. Artinya kita tidak peduli arahnya kemana. Artinya kita tidak punya arah di sini ya. Pokoknya kita ingin tahu nilainya saja. Misalnya ada seseorang pergi ya, ada mahasiswa pergi kuliah pengantar fisika menaik motor dengan kelajuan 80 km per jam misalnya ya. Nah, di situ kita tidak mempedulikan arah ke kampus itu kemana. Kita nggak peduli. Kita yang ingin kita tahu berapa kecepatan pemuda tersebut, mahasiswa tersebut misalnya ya. Itu adalah kelajuan. Sedangkan kalau kecepatan itu adalah vektor. Kalau vektor itu perlu sekali kita ingin tahu kemana dia arahnya pergi. Ke barat kah, ke selatan kah, ke utara kah, seperti itu ya. Kalau dilihat dari rumus, kelajuan dan kecepatan itu memiliki satuan yang sama, yaitu meter per second ya. Tapi apa yang membedakan? Kalau kelajuan, kita mengukur jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu. Sedangkan untuk kecepatan, yang kita tentukan itu adalah perpindahannya. Bagaimana perpindahannya? Lalu akan dibagi dengan waktu. Ya, jadi perbedaannya yang satu jarak, yang satu perpindahan. Kalau lihat dari rumusnya itu sama ya. S per T atau X per T. Jadi
S itu simbol untuk jarak tempuh, delta X itu simbol untuk perpindahan. Ya, satuannya dia sama. Jadi kita dapatkan V itu adalah R dibagi dengan T. Nah, kecepatan sesaat juga memiliki nilai yang sama ya, tapi kecepatan sesaat itu adalah terjadi ketika waktunya cenderung 0. Artinya kita tidak melihat selang waktu ya. Selang waktunya itu tidak ada, mendekati 0, sehingga apabila itu terjadi, yang harus kita lakukan adalah melakukan pendekatan diferensiasi ya. Limit delta T menuju 0, artinya delta T ini adalah 0. Kalau 0 itu nanti berapapun bilangan, kalau dikalikan 0 dia akan memiliki tidak memiliki nilai ya, akan tak hingga. Nah, supaya memiliki nilai, kita jangan anggap delta T itu 0, tapi kita bisa katakan dia mendekati 0. Nah, kalau mendekati kan masih ada angkanya ya. 0,01 misalnya, itu masih ada angkanya. Nah, maka nanti delta ini dengan limit ini kalau di dalam matematika menjadi dx per dt ya. Nah, maka di sini dapatkan V-nya itu adalah V dari komponen X ditambah dengan V dari komponen Y ya. Lalu ada istilah percepatan ya. Percepatan juga kita tahu itu adalah turunan pertama dari kecepatan dibagi dengan waktu ya. Nah, nanti kita dapatkan percepatan sesaat ya, itu adalah ketika memiliki selang waktu yang sangat kecil ya, artinya on the spot ya, saat itu juga. Nah, kalau misalnya kita buat 0, maka tidak ada artinya. Akhirnya kita menggunakan bantuan definisi dari limit delta T menuju 0 ya. Nah, kalau seperti itu, maka seperti tadi ya, bahwa itu adalah diferensiasi ya, atau D ya, dx kuadrat dibagi dengan dt kuadrat, maka itu adalah percepatan ya. Atau kalau x itu bisa kita rubah menjadi v ya. Jadi kalau dv per dt itu juga percepatan ya. Oke, seperti tadi ya, turunan pertamanya ini kalau dalam matematika. Oke. Oke ya. Nah, ini misalnya ada contoh soal ya. Contoh soal ini Ibu skip, silakan dipelajari. Nah, ini ya. Menjadi seperti ini. V itu adalah V0 ditambah dengan AT. Jadi ini A di sini sudah ya, kita rubah di sini kan A-nya ya. Itu adalah kecepatan. Posisi sama juga, kita buat seperti ini, maka kita dapatkan posisi itu adalah R0 ditambah dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat ya. Nah, jadi kalau kita coba-coba, akhirnya kita mendapatkan persamaan ini ya. Jadi persamaan ini sebenarnya bukanlah sebuah persamaan baru. Ini sebenarnya persamaan berasal dari persamaan, pahami ya. Nah, nanti bisa diulang lagi penjelasannya ya. Ini juga soal, Ibu skip saja, silahkan dibaca. Harus diperhatikan di sini karena ini vektor, jadi negatifnya itu jangan sampai kita lupakan ya. Kalau kita menganggap ke kanan itu positif, berarti ke kiri itu negatif. Nah, itu angka negatifnya harus dimasukkan di dalam persamaan sehingga nanti hanya benar ya, kalau memang dia vektor ya. Nah, ini juga contoh-contoh soal, silahkan dibaca ya. Silahkan dicoba, lalu makan jawabannya apakah sama ya.
Lalu tadi setelah gerak lurus berubah beraturan ya, gerak lurus berubah beraturan ya, ada lagi nanti namanya gerak jatuh bebas ya. Jadi gerak jatuh bebas di sini contohnya ini ada seseorang mau menjatuhkan bola, seperti itu ya, jatuh, dia bebas, dia memiliki percepatan gravitasi konstan. Nah, untuk gerak jatuh bebas dia sebenarnya dia menggunakan kecepatannya itu ya, itu adalah A, itu adalah G, nilai G. Jadi nilai G itu adalah nilai percepatan gravitasi bumi, yaitu sebesar 9,8 meter per second kuadrat ya. Jadi nanti AA-nya itu langsung menjadi 9,8 ya. Nah, ini contoh-contoh gerak jatuh bebas dengan kecepatan awal 0 ya. Lalu di sini adalah waktunya 3 second, atau kecepatan gerak jatuh bebas juga dia lemparkan dulu ke atas lalu dia turun ya. Ini ada 3 kemungkinan nih, ada A. Oke. Nah, ini untuk menganalisanya berdasarkan grafik ya. Jadi kalau kita ingin menganalisa dari grafik, maka V itu adalah delta X dibagi dengan delta T. Itu sebenarnya adalah kemiringan ya, kemiringan dari sebuah grafik. Tapi ya, kemiringannya tersebut harus berhenti gitu ya. Pada nilai tertentu dia akan berhenti menuju posisi 0. Ya. Oke, itu saja mungkin dari Ibu. Silahkan dipelajari lagi, didengarkan lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.